Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari salah satu kelompok yang berada di kelas ATK 2A dengan dosen pengampu Bu Profesor Lailatul Qadari atau Bu Arin dan Bapak Bramanto Erlangga atau Pak Bram. Di sini kami beranggotakan 4 orang dengan saya Riko Zeko Nasim Putri dengan NRP 5282169, dengan teman saya Ananda Frenandika dengan NRP 085, Amanda Rizky Nur Hikmah dengan NRP 528221077, dan teman saya yang terakhir Cervi BRB Winarti Wibowo dengan NRP akhir 100 atau 5282100. Di sini kami akan menjelaskan tentang problem statement atau tugas yang telah diberikan kepada kami tentang Aspen HISIS dan Aspen Plus, di mana pada problem statement yang pertama adalah mengevaluasi kebutuhan energi pada 5 titik range suhu reaktor isotermal. Dan yang kedua, untuk mengetahui suhu air produk minimal 5 titik range suhu awal reaktor untuk reaktor adiabatis. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi atau mengulas efek neraca massa dan neraca energi dari kasus yang telah disimulasikan. Yang pertama, saya Riko Seko Najim Sanga Putri akan menjelaskan beberapa langkah-langkah awal untuk menyelesaikan dari problem statement tersebut. Yang pertama, kita membuka aplikasi HISIS, yang setelah itu akan muncul dari create new case atau membuat case yang terbaru. Setelah kita masuk dalam create new case, kita akan memasukkan komponen-komponen yang telah diketahui dengan problem statement, di mana komponen diketahui kita klik pada komponen list. Yang pertama kita masukkan adalah CO, yang kedua CO2, yang ketiga adalah H2, yang terakhir adalah H2O. Setelah kita mengetahui atau memasukkan list dari beberapa komponen yang telah diketahui di problem statement, setelah itu kita memasukkan fluid package properties. Dengan fluid package properties yang kita pilih adalah Peng Robinson. Mengapa kita memilih Peng Robinson? Dikarenakan Peng Robinson merupakan metode yang lebih akurat untuk memprediksi fasa gas CO2 atau natural gas yang telah diketahui. Setelah itu kita memasukkan simulasi atau kita langsung memencet simulasi dengan kita memilih feed stream merupakan Gibbs reaktor di model palet dan langsung memasukkannya. Setelah itu, kita memasukkan stream 1, 2, dan 3. Dengan stream 1 merupakan stream feed 1, stream 2 adalah vapor liquid, stream 3 adalah liquid outlet. Dan energi ditulis E. Baik, saya Ananda Finandika akan melanjutkan langkah yang telah dilakukan oleh teman saya. Jadi langkah selanjutnya, setelah kita didapatkan diagram aliran pertama, kemudian kita copy dan kita paste untuk mendapatkan diagram aliran yang kedua. Selanjutnya, kita klik di reaktor yang pertama, lalu kita set untuk suhu feed-nya, kita atur di suhu 256 derajat Celcius. Kemudian untuk tekanannya kita atur untuk tekanan 3050 kPa, lalu molar flow-nya kita atur sebanyak 600. Begitu pula untuk suhu untuk liquid out-nya kita atur 256 dan juga akan terbentuk suhu keluar untuk vapor juga sebanyak 256. Langkah selanjutnya adalah kita klik di bagian composition. Selanjutnya kita atur suhu untuk streamnya, yaitu di CO kita atur sebanyak 0,3672, lalu CO2 kita atur di 0,3672, juga hidrogen di 0,132, 1328, lalu untuk H2O kita atur juga di 0,1328. Selanjutnya kita pilih OK. Dan kita beralih ke case studies. Nah, kita pilih add, lalu kita pilih find variables. Nah, untuk objeknya kita pilih feed, dan untuk variabelnya kita pilih temperatur. Pilih temperatur, kemudian akan terselect untuk feed temperatur, lalu kita pilih done. Selanjutnya kita pilih objek yang lain, yaitu berupa E, variabelnya berupa power. Selanjutnya kita pilih done. Lalu di sini akan terbaca juga untuk E power-nya, yaitu sebanyak minus 825,2 kW. Langkah selanjutnya adalah memilih case study setup. Sebanyak 5 case study, maka kita perlu mengakses sebanyak 5 untuk suhu dan juga powernya untuk 5 case dengan suhu dan juga power yang berbeda-beda di setiap case. Lalu setelah itu kita pilih bagian produksi. Selanjutnya saya Amanda Rizky dengan RP belakang 077, yang dimana
Setelah didapat result, kita akan membuat plot dengan hasil plot antara power dengan temperatur, di mana semakin besar temperatur, maka power yang dihasilkan akan semakin kecil. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke fit 2. Kita klik bagian fit 2 dan kita atur vapor, temperatur dan pressure-nya, temperatur, pressure dan molar flow-nya, di mana temperaturnya 256, pressure-nya 3005 dan molar flow-nya itu 600. Dan dapatkan liquid out itu pressure-nya 3050 dan vapor out-nya 3050. Selanjutnya untuk fit 2, kita akan memasukkan mol fraction-nya 0,367, CO2 0,367 dan hidrogennya 0,1328 dan H2O 0,138 dengan totalnya 1. Kita tambahkan case study-nya menjadi case study 2 dan kita find variable yang dimana objeknya yaitu fit 2 dengan variabel temperatur dan kita klik down. Setelah itu kita find variable lagi dengan objeknya itu kita ubah menjadi liquid out 2 dengan variabel temperatur juga dan kita klik down. Kembali dengan objeknya itu vapor out 2 dengan variabel temperatur dan kita klik down. Setelah itu kita masuk ke case study setup, di mana suhu startnya kita atur 256 dan suhu keluarnya 400 derajat Celcius. Stepnya 5, tinggal di run. Nah, keluar resultnya seperti ini. Buat plotnya ini, sumbu X-nya adalah suhu masuk dan sumbu Y-nya adalah suhu keluar. Baik, dari hasil keseluruhan simulasi HCC yang pertama ini adalah dalam keadaan isothermal, water gas reaction akan menghasilkan nilai energi yang lebih rendah seiring bertambahnya suhu. Kenapa? Karena water gas reaction ini kan berjalan dengan reaksi eksotermis, di mana kesetimbangan itu akan bergeser ke arah ke kanan, sehingga semakin tinggi suhu akan semakin rendah energinya, karena dengan reaksi yang lebih tinggi akan lebih mempercepat jalannya reaksi dan menghasilkan banyak produk hidrogen. Kemudian yang kedua, dalam kondisi adiabatis di mana Q sama dengan 0, suhu masuk akan berbanding lurus dengan suhu keluar. Kenapa? Karena tidak ada terjadinya perubahan energi. Baik, kemudian kami akan melakukan simulasi dengan menggunakan S-Plane Plus sebagai berikut. Baik, dari langkah awal yaitu kita akan memasukkan komponen yang akan digunakan dalam reaksi ini. Yang pertama yaitu H2O, kemudian CO, CO2, dan H2. Setelah itu kita next, dan kita akan memasukkan base method. Di sini kami menggunakan base method Penck-Robinson. Setelah itu di next, kemudian kita masuk ke tab simulation. Di sini kita akan membuat reaktor dan kita menggunakan reaktor Gibbs. Kemudian add material dan kita tarik panahnya. Didapatkan panah. Setelah kita klik run, maka kita akan klik streamnya dan kita akan atur pressure-nya jadi 1 atm dan temperaturnya 256 Celcius. Dan habis itu kita klik main flow sheet dan kita klik run kembali dan dihasilkan properties seperti berikut dengan nilai Ka dan dengan T lower-nya. Setelah itu kita klik simulation
dan dipilih blok 1, di mana kita klik stream result, didapatkan S1 dan S1 dan S2-nya. Selanjutnya kita klik Modern Analysis Tools, kita klik New, dan kita pilih Sistem 1, di mana kita klik centang aktifnya dan kita klik New dengan variabel 1 dan types-nya itu kita memakai blok var. Selanjutnya kita pilih blok B1, dan kita pilih variabel temperatur, dan kita atur start point-nya sebesar 50 Celcius dan end point-nya sebesar 90, dan kita klik increment-nya sebanyak 10. Selanjutnya kita ke define. Selanjutnya adalah kita memilih menu define. Kemudian kita klik new dan kita masukkan nama variabelnya yaitu PORD atau prod. Kemudian untuk nama, untuk type-nya kita pilih di massflow. Kita pilih massflow. Selanjutnya kita klik di stream, kita pilih S2. Kemudian substream-nya mix, untuk komponennya kita pilih komponen CO2. Selanjutnya kita klik menu tabulate, kemudian untuk kolomnya kita pilih kolom 1. Untuk tabulate variabelnya kita pilih PRD atau prod, kemudian kita klik run. Kita tunggu, kemudian akan didapatkan hasil sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan PROD yang dihasilkan dari beberapa masing-masing temperatur, di mana kita mendapatkan hasil PROD dari starting point 260 sampai 310, sampai 300 derajat Celcius. Setelah itu, kita langsung dalam memasukkan atau running dari berbagai suhu temperatur antara 200 sampai 300 Celcius dan didapatkan PROD per kilogram per hour pada tabel berikut. Setelah itu kita langsung masuk ke dalam create new dari variabel atau dependent variable berupa Q, di mana Q berupa masing-masing dari Q, fungsi Q adalah untuk menentukan dari sensibility-nya, di mana untuk kita dapatkan sebagai heat mass flow rate-nya. Setelah itu kita mengatur untuk stream unit-nya S2, yaitu kita menggunakan CO2 atau natural gas-nya. Setelah itu kita langsung memasukkan pada tabulat. Yang pertama kita sudah ketahui tabulat pertama yaitu PROD, dan yang kedua kita masukkan dalam tabulat kedua adalah Q-nya. Langsung kita running pada tabulat PROD dan Q, sehingga pada result atau hasilnya kita dapatkan PROD dan Q dengan nilai yang sama dari kilogram per hour dari masing-masing temperatur 260 sampai 300 derajat Celcius, sehingga kita dapatkan hasil yang sama tabel PROD dan Q untuk masing-masing temperatur.